Salam sejahtera bagi kita semua kepada Bapak Ibu warga Desa Gemblegan, khususnya ibu-ibu PKK serta kelompok wanita tani. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan salah satu hasil program dari KKN kami di Subunit Gemblegan 2, yaitu buklet pengelolaan sampah. Sebelumnya, perkenalkan saya Sofi Rahmadini dari Prodi Geofisika. Di sini bersama teman-teman saya, yaitu Saya Rite Baswara dari Antropologi Budaya. Saya Indria Tania dari Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pertama dari buklet ini. Yang pertama adalah pengelolaan sampah organik dan anorganik di rumah tangga yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, mudahnya sampah organik dan anorganik adalah pembagian dari sampah yang biasa kita jumpai sehari-hari. Secara sederhana, sampah organik adalah sampah yang mudah busuk, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah busuk dan membutuhkan waktu sangat lama hingga ratusan tahun. Contoh dari sampah organik adalah sisa sayuran, sisa makanan, dan lain-lain, serta contoh dari sampah anorganik adalah botol plastik maupun kaleng. Nah, tanpa adanya pengelolaan sampah, yang terjadi adalah penumpukan sampah. Bahkan lebih buruknya, sampah yang dibuang sembarangan akan mampu mencemari lingkungan, darat, udara, maupun air. Seperti yang bisa kita lihat di foto-foto ini. Nah, lalu jika demikian, rumah tangga sebagai satuan terkecil memiliki peran yang sangat penting untuk mengelola sampah. Karena jika sampah baru dikelola di tempat pembuangan akhir, hal itu akan sangat sulit, sebab sudah tercampur dengan sampah-sampah lain dan jumlahnya sangat banyak. Untuk itu, cara-cara yang bisa dilakukan di rumah tangga adalah melakukan 3M, yaitu mengurangi, memilah, dan memanfaatkan kembali. Untuk memanfaatkan kembali sampah anorganik dan organik akan dijelaskan di bagian selanjutnya dari buklet ini. Namun, sebelum itu, berikut adalah contoh penyedia layanan pengolahan sampah kekinian yang bisa diakses dari smartphone. Yang pertama contohnya adalah Rapel yang juga sudah hadir di Klaten, dan contoh yang kedua adalah Waste for Change. Selain dari itu, apabila kita mengolah sampah dengan baik, sebenarnya sampah yang akan sampai di pembuangan akhir hanya 10% saja. Maka dari itu, pada dasarnya, pengelolaan sampah hanya akan berkembang jika masyarakat bersedia untuk berpartisipasi. Jadi, mari kita jaga bumi ini lewat langkah kecil berawal dari rumah masing-masing. Sekian bagian pertama dari buklet ini, dan bagian selanjutnya akan disampaikan oleh Raditya Baswara. Ya, terima kasih Sofi. Selanjutnya saya di sini akan memperkenalkan sebuah kampanye yang berjudul Bijak Berplastik atau upaya untuk mengurangi intensitas penggunaan plastik dengan menggunakan metode 3R. Next. Jadi saya awali dulu dengan narasi mengapa bijak berplastik. Pada dasarnya ini adalah sebuah kampanye yang berguna kita bahwa plastik menjadi ancaman yang nyata. Karena walaupun misalnya kita sering juga mendengar, mungkin ibu-ibu juga sering melakukan ini, bahwa kalau misalnya ada sampah plastik pasti ditimbun atau dibakar saja, tapi padahal itu bisa mencemari lingkungan karena plastik itu mengandung bahan-bahan kimia yang sangat membahayakan, sehingga perlu adanya kesadaran penuh untuk bisa memanfaatkan plastik secara lebih bijak. Nah, kenapa semua berawal dari rumah? Karena di sini ibu-ibu saya anggap sebagai sebuah pionir untuk mengolah sampah plastik dalam rumah tangga, karena sebagai seorang ibu rumah tangga, perempuan baik berinteraksi dengan lingkungan dan sumber daya alam, sehingga perempuan ini bisa menjadi pendidik untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat, dimulai dari keluarga lalu ke komunitas sekitar, sehingga harapannya kampanye ini bisa membuat sebuah kesadaran yang berlebih kepada ibu-ibu semua dan keluarga. Next. Nah, 3R itu apa? Nah, 3R itu adalah kepanjangan dari reduce, reuse, dan recycle yang pada umumnya itu merupakan sebuah metode untuk mengolah dan menangani berbagai macam jenis sampah secara efektif. Jadi sebenarnya 3R ini tidak hanya sama plastik ya, bahwa ibu-ibu semua, tapi bisa juga sama-sama lain seperti yang Sofi tadi ceritakan. Tapi di sini saya lebih menitik beratkan terhadap sampah plastik karena menjadi sampah yang mungkin bisa gampang dijumpai seperti itu.
Nah, lalu manfaat 3R ini pada dasarnya bisa dilihat di sini, bisa lihat di slide di sini, ada 5 yang intinya sangat bermanfaat untuk menjaga keselarasan alam, lalu untuk menjaga kehidupan lebih berkelanjutan, dan juga yang pasti agar pengolahan sampah ini bisa lebih terkontrol sehingga tidak membludak kemana-mana seperti itu. Next. Nah, kali ini kita sedang menghadapi yang namanya darurat plastik atau bahaya plastik ini sangat sangat mengkhawatirkan karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia ini mencapai 60 juta ton per tahun, bahkan setiap tahun itu sekitar 3,2 juta ton untuk sampah plastik sendiri yang ini pastinya akan terus-menerus bertambah kalau misalnya tidak dicegah. Sehingga perlu ada pencegahan atau aksi preventif dari ibu-ibu sekalian. Nah, kenapa perlu dicegah? Karena plastik ini menimbulkan berbagai bahaya, bisa memicu terjadinya stunting, terus memicu juga berbagai macam penyakit kesehatan yang sangat berdampak untuk kita semua dan juga mengancam ekosistem laut. Next. Ada juga bahaya plastik yaitu merusak air tanah bumi karena tadi ya bahan kimianya itu ya, lalu bisa menimbulkan bencana alam, menurunkan kesuburan tanah dan juga yang pasti menimbulkan polusi udara. Selanjutnya kita akan membedah kira ini secara lebih lanjut apa itu 3R. Nah, pertama reduce. Reduce itu artinya mengurangi sampah, sehingga di sini adalah kita diajak untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah, sehingga di sini dilakukan dengan menerapkan untuk produk yang sekali pakai. Jadi sebisa mungkin jangan kita menggunakan produk-produk yang sekali pakai atau sekali langsung buang. Jadi di sini kita harus mengurangi penggunaan tersebut. Next. Nah, gimana sih langkahnya? Langkah itu ada beberapa. Yang pertama bisa menggunakan tas kain untuk berbelanja. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ke pasar nih, daripada pakai tas plastik ya, yang bisa itu merusak lingkungan, ibu-ibu bisa membeli tas kain. Terus juga menggunakan botol minum atau tumbler untuk keperluan sehari-hari, membawa peralatan dan tempat makan, dan juga bisa mengganti alas plastik sampah dengan yang terbuat dari kardus. Nah, kalau misalnya reuse itu apa? Reuse itu pada intinya adalah menggunakan kembali produk yang sudah terpakai. Jadi produk-produk yang daripada dibuang digunakan kembali gitu. Tapi di sini bedanya sama recycle apa? Kalau reuse ini dia tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi ya udah produk itu dipakai selayaknya aja gitu. Next. Nah, langkah reuse itu seperti apa? Yang pertama bisa menggunakan botol bekas air minum sebagai pot atau pembersih lantai, atau misalnya untuk tempat sabun juga bisa dipakai. Terus juga menggunakan kaleng biskuit itu untuk tempat makanan. Terus juga menggunakan botol sabun mandi yang jangan yang beli yang sekali isi ulang ya. Jangan beli yang sekali pakai, tapi beli yang isi ulang seperti itu. Nah, lalu terakhir adalah recycle. Recycle ini pada intinya adalah menggunakan produk atau membuat produk supaya bisa didaur ulang seperti itu. Jadi produk-produk bekas ini diubah menjadi produk baru, dan di sini keunggulannya adalah bisa juga menjadi nilai ekonomis. Jadi selain kita bisa menjaga lingkungan, ibu-ibu juga bisa meningkatkan perekonomian keluarga dari produk-produk recycle ini seperti itu. Next. Nah, salah satu contohnya adalah membuat eco brick. Mungkin untuk langkah-langkahnya ibu bisa melihat lebih lanjut lagi di bukletnya, karena itu sudah saya tulis dengan sangat detail. Di sini saya hanya menjelaskan saja eco brick itu apa. Eco brick itu pada dasarnya adalah bata ramah lingkungan yang menggunakan botol plastik yang diisi juga dengan berbagai limbah non biologis untuk membuat blok bangunan. Nah, di sini pemanfaatan itu bisa dipakai sebagai bahan furnitur, atau enggak bisa juga dipakai untuk perabotan rumah, bisa dipakai untuk ruang kebun dan juga dinding-dinding bangunan kecil. Jadi di sini eco brick ini bisa bermanfaat juga sebagai sebuah aksi kolaborasi antara komunitas. Jadi bisa juga menjadi sebuah program yang dilaksanakan untuk ibu-ibu PKK atau komunitas wanita tani. Jadi tidak hanya satu keluarga per keluarga saja seperti itu. Next. Nah, setelah eco brick ada juga misalnya di sini saya sediakan juga gambar-gambar untuk kreasi daur ulang plastik yang bisa dijual lagi. Ada tas, tatakan gelas, tempat lala tulis, pot, tikar, dan juga celengan. Gitu. Dan untuk kreasi ini juga bisa dibuat bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak juga bisa belajar untuk mendaur ulang plastik seperti itu. Next. Nah, lalu gimana langkah ke depannya? Jadi memang masalah plastik ini urgensinya sangat tinggi sekali. Jadi saya juga mengharapkan ibu-ibu untuk bisa memanfaatkan plastik dengan lebih bijak dengan menerapkan 3R, karena ini juga bisa menjaga lingkungan untuk kelangsungan anak cucu kita di masa depan seperti itu. Dan sekarang saya akan mengembalikan ini kepada Indri untuk bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Radit. Nah, di sini saya akan melanjutkan dengan tema cegah stunting dengan pengelolaan sampah dapur. Di sini lebih detailnya pembuatan pupuk organik menggunakan sampah dapur. Next. Nah, salah satu penyebab stunting itu
dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Kebersihan merupakan suatu kegiatan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga terhindar dari berbagai penyakit. Menurut BKKBN, cara menjaga kebersihan lingkungan antara lain dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan rumah, mengolah sampah menjadi pupuk kompos, meremukkan sampah plastik atau karton, daur ulang sampah, kerja bakti di lingkungan sekitar, tutup saluran pembuangan, dan lakukan penghijauan. Next. Nah, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2017, komposisi sampah didominasi oleh sampah organik. Seperti yang sudah dijelaskan Sophie sebelumnya, sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan organik, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, seperti itu. Nah, di sini penyumbang sampah terbesar itu berasal dari sampah organik, yaitu sampah rumah tangga sebanyak 60%, dan 14% sampah plastik, 9% sampah kertas, 5,5% sampah karet, dan sisanya berupa sampah logam, kain, kaca, dan sampah lainnya. Nah, sampah organik ini jika tidak diolah itu dapat menimbulkan penyakit, misalnya stunting. Namun jika diolah itu dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi. Kita dapat menjualnya atau dapat menggunakannya sendiri. Kita dapat membuat menjadi pupuk organik padat ataupun pupuk organik cair. Next. Nah, di sini ada cara pembuatan pupuk organik menggunakan sampah dapur. Di sini kita hanya memerlukan satu ember cat berukuran 25 liter. Dengan satu ember ini kita dapat menghasilkan pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Untuk lebih jelasnya, ibu-ibu sekalian dapat membacanya pada buklet ini. Next. Nah, hasilnya nanti untuk pupuk organik cair kita dapat memanennya dari keranjang di bawah, sedangkan untuk pupuk organik padat atau kompos kita memanennya dari ember yang bagian atasnya. Nah, untuk pupuk organik padat, kompos yang diperoleh perlu dikering anginkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Sedangkan untuk pupuk organik cair itu dikeluarkan melalui keran yang bagian bawah dan dapat langsung dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman dengan menyiramkannya pada tanah di sekitar tanaman, bukan pada batang tanaman. Ini pupuk ini dikatakan dapat dipanen apabila sudah tidak berbau lagi, sudah tidak berbau busuk lagi. Next. Nah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Sophie. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, terutama Ibu-Ibu PKK dan kelompok wanita tani sekalian. Sekian yang bisa kami bertiga sampaikan, semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan apabila nanti ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa bertanya di grup WhatsApp yang nanti akan ada. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.